Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang mana masih bisa menuntut ilmu syar'i, karena banyak dari kita terhalang dengan segala kesusahannya. Dan tidak lupa sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik santri-santri yang saleh, silahkan dibuka halaman 29. Kita lanjutkan pada soal kedua, yaitu ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu ta'ala al-khalqa li ajlihi. Apa tujuan sebenarnya Allah menciptakan makhluknya? Dalam kitab ini ditulis firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Dukhan ayat 38 dan 39. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Yang artinya, dan kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian dilanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Shad ayat 27. خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itulah anggapan orang-orang kafir. Kemudian penulis juga memperkuat dengan firman Allah surat Al-Jathiyah ayat 22. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Yang artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Kesimpulan ayat-ayat ini bahwa Allah menciptakan makhluknya tidaklah main-main, akan tetapi ada hikmah di balik penciptaan makhluknya itu. Apa hikmah yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya adalah harusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampuni sampai pelakunya benar-benar bertaubat. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia dan makhluk yang lain tidaklah dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakanlah bahwa salatku dan ibadahku dan seluruh hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Dalam ayat ini menekankan bahwa kita hidup dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, dari mulai kita lahir ke dunia hingga masuk ke liang lahat, tidaklah dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempunyai ilmu, mempunyai bekal dalam beragama hingga kita bisa menerapkan apa yang diajarkan kepada kita dalam keseharian kita, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini tidak dengan mudah, bahkan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang sunnah saja seperti salat malam, dia merelakan kakinya bengkak, dan
kita patut mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, karena kita berbeda dari mereka orang-orang yang kafir, yang tidak memiliki ilmu, yang Allah tidak beri hidayah kepadanya, yang mana mereka ketika bangun hingga mereka tidur sesuka mereka. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 12, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم, yang artinya, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Di sini jelas bahwa kita dengan orang kafir dibedakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita, hidup kita dan tujuan hingga akhir kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan orang kafir, yaitu dengan menikmati kehidupan mereka. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali kita untuk menyekutukannya. Dan ini tanda dari apa yang Allah ciptakan, atau hikmah dari apa yang segala Allah ciptakan dari langit dan bumi. Mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Jika ada salah mohon dikoreksi. Silahkan komen di kolom komentar atau via Japri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.